Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hai Uktivilah, bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Umi Hesti dalam Mutiara Solihah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala terpanjatkan atas sebaik-baik nikmat iman dan Islam yang telah Allah berikan. Hingga sampai detik ini, kita masih memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang Allah anugerahkan. Untuk mempersiapkan bekal, kita pulang ke kampung halaman. Ya, tempat kita yang sebenarnya bukan di dunia, melainkan di akhirat sana. Sungguh luar biasa keadaan orang-orang yang beriman. Tatkala Allah berikan nikmat, ia bersyukur dengan sebaik-baiknya. Dan apabila ditimpa musibah, ia bersabar dengan sebaik-baiknya pula. Selama menjalani roda kehidupan dunia, tidak selamanya kita berada di atas. Karenanya, jangan terlalu gembira dan berbangga diri di atasnya. Dan juga tidak selamanya berada di bawah. Karenanya, jangan pula larut dalam kesedihan tatkala kita berada di dalamnya. Hal demikian Allah telah sebutkan di dalam firman-Nya di dalam Quran surat ke-57, surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Setiap musibah yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang dianugerahkannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Di sini Allah mengisyaratkan untuk kita dapat menyikapi segala keadaan, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Terlebih untuk tidak bersikap sombong dan berbangga diri. Dalam hal ini penting sekali ya niat, karena Allah yang Maha Tahu dan Maha menilai sombong atau tidaknya seseorang. Oleh karena itu, hati-hati ya Uktivilah, selfie di medsos, update status, dan semacamnya, jangan sampai jatuh pada kesombongan, ujub, berbangga diri atas nikmat yang Allah sedang berikan, karena Allah sangat tidak menyukainya. Kemudian dalam ayat tadi, Allah pun menghibur agar jangan bersedih saat musibah menimpa kita. Kira-kira siapa ya yang dari kita yang gak pernah ditimpa musibah atau kesedihan? Rasanya gak pernah ada ya. Dari seorang sekelas Nabi pun, hingga orang yang besar, terkenal, atau kaya sekalipun, pasti dalam hidupnya pernah merasakan sedih ataupun musibah. Karena memang begitulah ya manusia. Allah ciptakan manusia untuk memiliki rasa. Oleh karena itu,
Sesungguhnya manusia itu memerlukan sekali Al-Quran sebagai petunjuk untuk dirinya dalam mengelola rasa. Sebagaimana yang Allah bilang di Quran surat Toha ayat kedua, bahwa Al-Quran diturunkan bukan untuk menyusahkan, melainkan sebagai pengingat dan penghiburan. Banyak sekali di dalam Al-Quran bertebaran ayat-ayat yang mana Allah melarang kita untuk bersedih. Sebenarnya kenapa sih Allah melarang kita bersedih? Karena, yuk disimak jawabannya. 1. Karena Allah bersama kita. Allah memberi ingat kepada orang-orang yang sedang bersedih itu bahwa selalu ada Allah bersamanya. Seperti tatkala sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu an yang sedang bersama Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersembunyi di Gua Tsur. Abu Bakar saat itu sangat sedih sekali mengkhawatirkan keselamatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khawatir persembunyiannya saat itu diketahui oleh musuh yang mengejarnya. Kemudian Allah memberi penghiburan melalui Nabi untuk jangan bersedih. Karena Allah bersama kita, menolong dan memberi ketenangan di saat sedang dalam kesulitan. Hal itu ada di Quran surat ke-9, surat At-Taubah ayat ke-40. Saya bacakan ya artinya. Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada di dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Jadi pada saat itu Rasulullah menghibur kepada Abu Bakar untuk jangan bersedih. Karena Nabi Muhammad SAW bilang bahwa Allah beserta mereka. Yang kedua, mengapa Allah larang kita bersedih? Karena dalam setiap kesulitan terdapat kemudahan. Seperti di Quran surat ke-94, surat Al-Insyirah ayat ke-6, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau kita sedang bersedih karena dalam kesulitan, coba tenangkan hati dan tanamkan di pikiran dan di hati bahwa Allah sudah berjanji akan memberikan kemudahan. Sebenarnya ada banyak kemudahan di balik masalah tersebut. Mudah-mudahan kita bisa lebih sedikit bersabar dan tenang agar menemukan kemudahan itu. Tapi kadang manusia sering ingin terburu-buru untuk mendapatkan solusi instan. Yang berikutnya, yang ketiga, mengapa Allah larang bersedih? Karena Allah tidak membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. Nah, untuk yang ini sudah biasa ya kita dengar di Quran surat Al-Baqarah di ayat terakhir, ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi, yakinlah ya ukhti fillah bahwa kesulitan yang sedang kita hadapi adalah sesuatu yang sudah terukur oleh Allah. Bahwa kesulitan itu tidak akan melebihi kapasitas kemampuan kita. Jadi, yakin insya Allah kita bisa menjalaninya, melewatinya. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, Allah melarang kita bersedih karena di setiap masalah akan ada solusinya, akan ada selalu jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau mau mendapatkan jalan keluar dari masalah kita, tentunya jalan keluar yang benar dan baik ya, Allah menyuruh kita untuk bertakwa. Seperti di Quran surat At-Tolak, surat ke-65 di akhir ayat kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Kemudian yang dimaksud bertakwa itu yang bagaimana sih ya? Bagaimana ya yang bertakwa itu? Banyak ya definisi dari kata-kata takwa. Tapi yang paling dikenal adalah menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Karena sebaik-baik jalan keluar tentunya jalan keluar yang diberikan oleh Allah, bukan berdasarkan pilihan hawa nafsu kita. Dengan kita memaksimalkan takwa kita, insya Allah akan semakin baik solusi yang kita akan dapatkan dari Allah. Amin ya robbal alamin. Yang kelima, mengapa kita dilarang bersedih? Karena Allah mau memberikan kita yang terbaik. Terkadang kita merasa keinginan Allah nggak sejalan dengan keinginan kita. Kemudian kita kecewa dan sedih. Padahal keinginan Allah itu sudah sesuai dengan keadaan kita sekarang. Allah yang maha mengetahui diri kita, yang terbaik buat kita. Sementara keinginan manusia terkadang berdasar hawa nafsu semata. Justru keinginan Allah lah yang pasti insya Allah yang terbaik buat diri kita masing-masing. Pengetahuan kita sangatlah terbatas, dan Allah yang lebih mengetahui diri kita. Seperti yang Allah sebut di dalam Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Saya suka sekali dengan ayat ini. Di saat saya sedang mendapati sesuatu yang enggak mengenakan hati, hal pertama yang saya selalu ingat adalah ayat ini. Serta-merta kesedihan kekecewaan saya langsung mereda. Kata Allah, aku mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Subhanallah, luar biasa ya. Itulah beberapa ayat penghiburan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Walaupun sebenarnya masih banyak ayat-ayat lainnya yang berisikan penghiburan Allah untuk kita jangan lagi bersedih. Maksudnya di sini jangan larut dalam kesedihan. Karena memang kodrat manusia diciptakan dengan hawa nafsu, pasti punya rasa sedih. Dengan rasa sedih itu Allah mau supaya kita kembali mengingatnya. Tapi jangan kita larut berlama-lama dalam kesedihan. Karena Allah sudah menghibur kita. Yuk ukhti fillah, jangan lama-lama sedihnya ya. Jalani saja, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik kita tingkatkan takwa kita agar Allah memberikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka untuk solusi masalah kita. Amin ya robbal alamin. Kesempurnaan dari Allah, kekurangan ada pada saya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga mutiara solihah hari ini penuh manfaat. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Serta aktifkan loncengnya agar mendapatkan ilmu bermanfaat berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum.